Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Noh Channel, channel tutorial dan edukasi pengajar sambil belajar. Sahabat sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas atau mengenal bangun ruang tabung. Simak terus video ini sampai selesai. Baiklah sahabat sekalian, sekarang kita mulai saja bagaimana kita mengenal sebuah bangun ruang yang bernama tabung. Oke, sekarang mari kita lihat apa contoh bangun ruang tabung dalam kehidupan kita sehari-hari. Pertama, ada bentuknya seperti tabungan karakter, seperti pada gambar. Kemudian bentuk yang kedua adalah bentuk seperti sebuah kaleng minuman ringan. Oke, baiklah. Selanjutnya kita akan mengenal bagaimana bentuk tabung atau bentuk penggambaran tabung dalam ilmu matematika. Untuk contohnya, perhatikan gambar berikut. Coba kita perhatikan, bentuk ini adalah merupakan bentuk sebuah kaleng makanan ringan. Kemudian kita coba gambarkan bentuk tabung berdasarkan bentuk kaleng makanan ringan, kaleng minuman ringan tersebut. Oke, lebih kurang bentuk tabungnya kira-kira seperti ini. Untuk lebih jelasnya, kita perhatikan. Jadi, bentuk tabung dalam penggambaran matematika lebih kurang seperti yang ada pada gambar. Selanjutnya, kita akan belajar bagian-bagian dari tabung. Apa-apa saja bagian-bagian yang terdapat pada sebuah tabung. Oke, sekarang coba kita perhatikan gambar tabung berikut. Jadi, tabung tersebut terdiri dari yang pertama, ada sisi alas yang berbentuk lingkaran. Kemudian pada bagian sisi alas, karena dia berbentuk lingkaran, dia juga memiliki jari-jari alas, atau dalam hal ini jari-jari lingkaran yang kebetulan berada di alas, maka kita sebut sebagai jari-jari alas. Selanjutnya ada juga bagian atasnya, bagian tutup atau sisi atasnya juga berbentuk lingkaran, di mana luas sisi bagian atas dengan alasnya itu adalah sama besar. Selanjutnya, tabung juga memiliki sisi tegak atau kita sebut juga sebagai selimut tabung, di mana ke sisi tegak ini meliputi sekeliling dari tabung. Oke, selanjutnya komponen lainnya dari sebuah tabung ada yang disebut sebagai tinggi tabung. Tinggi tabung itu adalah jarak antara sisi alas dengan sisi atas atau tutup tabung. Oke, sekarang kita melihat bagaimana bentuk jaring-jaring tabung. Jaring-jaring seperti yang telah kita ketahui adalah ketika sebuah bangun ruang kita potong sehingga menghasilkan sebuah bentuk bangun datar, di mana antara satu sisi dengan sisi lain tidak terpisah, masih tetap menyatu. Oke, jika seandainya sebuah tabung kita potong menjadi sebuah bentuk bangun datar, maka lebih kurang bentuknya seperti ini. Oke, di mana sisi atas atau tutup tabung posisinya di lebih kurang pada bagian ini. Kemudian untuk selimut tabung dia akan berubah menjadi berbentuk seperti ini atau berbentuk persegi panjang. Kemudian pada bagian alas tabung dia pindah kepada posisi seperti yang ditunjukkan pada gambar. Jadi kalau seandainya
sebuah tabung kita potong, maka bentuknya lebih kurang seperti ini. Selanjutnya, ada juga yang kita sebut sebagai tinggi tabung tadi. Dia lebih kurang kita gambarkan sebagai lebar dari sebuah persegi panjang seperti ini. Kemudian keliling tabung pada bagian ini sama luasnya dengan keliling lingkaran baik alas ataupun tutup maupun lingkaran alas. Oke, selanjutnya kita coba mengetahui bagaimana cara menghitung volume sebuah tabung. Oke, volume sebuah tabung dapat kita ukur dengan cara atau dengan rumus luas alas kali tinggi. Sekarang kita perhatikan, karena lingkaran alasnya berbentuk lingkaran, maka luas alasnya adalah luas sebuah lingkaran, di mana rumus luas sebuah lingkaran adalah pi r kuadrat, kemudian kita kalikan dengan tinggi tabung, sehingga rumus akhirnya adalah pi kali r kuadrat dikali dengan T. Selanjutnya, perhatikan contoh berikut. Sebuah tabung memiliki tinggi 10 cm, kemudian memiliki panjang jari-jari alas 14 cm. Ditanya, hitunglah volume tabung di samping. Seperti yang telah kita ketahui, volume tabung sama dengan luas alas dikali tinggi. Sementara, maka bentuk rumus selanjutnya adalah kita terjemahkan, karena luas alasnya berbentuk lingkaran, maka volume tabung menjadi pi kali r kuadrat dikali dengan tinggi. Oke, seperti yang juga telah kita ketahui, pi itu nilainya adalah 22/7 dalam bentuk pecahan atau 3,14 dalam bentuk pecahan desimal. Oke, sekarang R-nya adalah jari-jari alas lingkaran, itu adalah 14 cm dikali 14, kemudian dikalikan dengan tinggi tabung 10 cm. Maka kita dapatkan hasil akhirnya adalah 6.160 cm3. Maka volume tabung di samping adalah 6.160 cm3. Oke, sekarang coba perhatikan soal berikut. Jika diketahui volume tabung di samping adalah 12.320 cm3, berapakah tinggi tabung tersebut? Kita perhatikan bahwa jari-jari tabung tersebut adalah 14 cm, kemudian ditanya berapakah tingginya. Oke, volume tabung kita ketahui rumusnya adalah luas alas kali tinggi, maka atau dalam hal ini volume tabung adalah pi kali r kuadrat dikali tinggi, maka tinggi sama dengan volume tabung dibagi pi kali r kuadrat, hingga kita dapatkan bahwa volumenya adalah 12.320 cm3 dibagi pi 22/7, kemudian kali R 14 cm dikali 14 cm, sehingga kita dapatkan hasilnya adalah 616 cm. Maka tinggi tabung adalah 12.000 dibagi 12.320 cm3 dibagi 616 cm3. Hasilnya adalah 12 cm. Hasilnya adalah 12 cm. Oke, sekarang kita coba menghitung bagaimana cara menghitung sebuah luas permukaan tabung. Oke, untuk memahami bagaimana menghitung luas permukaan sebuah tabung, maka kita perlu memahami juga bagaimana sebuah jaring-jaring tabung. Kita perhatikan bahwa ketika tabung dibuka atau dijadikan sebuah tabung datar, maka itulah yang disebut sebagai jaring-jaring tabung.
Dari jaring tabung kita perhatikan terdiri dari dua buah lingkaran, di mana lingkaran tersebut adalah lingkaran alas dan lingkaran tutupnya yang memiliki luas yang sama besar. Kemudian ada juga sebuah bentuk persegi panjang. Maka untuk menghitung luas permukaan bangun ruang tabung, maka kita dapatkan persamaannya adalah yang pertama luas selimut atau sisi tegaknya itu sama juga dengan kemudian yang pertama luas selimut, kemudian ditambah dengan luas alas, kemudian ditambah dengan luas tutup. Oke, kita ketahui bahwa selimut tersebut itu panjangnya atau panjang dari persegi ini itu sama dengan keliling dari lingkaran alas atau lingkaran tutup. Dia sama panjangnya. Kemudian dikali dengan lebar, panjang ke lebar, maka lebarnya itu sama dengan tinggi sebuah tabung. Kemudian baru kita tambahkan dengan 2 kali luas alas. Kenapa 2 kali? Karena luas alas sama dengan luas tutup. Selanjutnya, kita ketahui keliling lingkaran itu rumusnya adalah 2 kali pi dikali R. Kemudian kita kali dengan T, dan ditambah dengan 2 kali luas lingkaran adalah pi R kuadrat atau pi kali R dikali R. Kemudian kita sederhanakan rumusnya, kita keluarkan 2 kali pi dikali R, maka kita dapatkan rumus akhirnya adalah 2 dikali pi dikali R dalam kurung T atau tinggi tabung ditambah R. Oke, baiklah. Baiklah sahabat sekalian, sekarang kita coba perhatikan contoh soal berikut. Sebuah tabung memiliki jari-jari 7 cm dan tinggi 15 cm. Ditanya berapakah luas permukaan tabung tersebut? Oke, seperti yang telah kita ketahui bahwa luas permukaan tabung sama dengan 2 kali pi dikali R dikali dalam kurung R ditambah P. Kemudian kita tinggal langsung masukkan rumusnya. 2 kali pi 22/7 dikali R, jari-jarinya 7, dan dikali dalam kurung R 7 ditambah T 15. Nah, kita dapatkan hasilnya 44 cm kali 7 cm dikali 22 cm. Sehingga hasil akhirnya adalah 6.776 cm kuadrat. Baiklah sahabat sekalian, demikian saja pertemuan kita kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.